Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan fungsi komposisi atau yang biasa disebut dengan aturan rantai. Nah, setelah ini kita juga akan membahas mengenai aturan dari turunan fungsi inverse ya. Jadi bagaimana cara untuk mencarinya dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif di situ. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama tentang turunan fungsi komposisi atau yang biasa disebut dengan aturan rantai. Jadi pada intinya kalau misalkan kita punya Y itu sama dengan Fx, bagaimana cara mencari di sini ya dy per dx. Nah, beberapa kasus ada suatu fungsi yang ya kita dapat memandangnya sebagai komposisi dari dua fungsi. Jadi perlu diingat lagi kalau misalkan kita punya ini ya 3 seperti ini. Terus kita punya dari sini ke sini, misal ini dipetakan oleh G, ini ke sini dipetakan oleh F. Berarti kita punya yang langsung kan nanti. Ini adalah F bundaran G. Jadi misalkan Fx itu adalah F bundaran Gx atau F dari Gx ya di sini ya. Nah, misalkan Y-nya itu sama dengan FU dan U-nya sama dengan GX, kita punya turunan Y terhadap U itu kan dy per du. Jadi kita selalu bisa melakukan itu. Dan yang kedua adalah turunan U terhadap X ya, otomatis du per dx. Nah, jadi selalu perhatikan dia diturunkannya itu terhadap apa ya di situ ya. Jadi jangan asal menurunkan. Jadi kita punya hubungan seperti ini, dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi untuk memahaminya ini sangat mudah dan tidak perlu dihafal ya, karena seolah-olah itu kan seperti tinggal dicoret saja kan di situ. Tapi ya, kita punya hubungannya adalah seperti itu. Nah, bagaimana untuk contohnya? Jadi kita bisa melihat di sini, Y-nya sama dengan 4 dikali 2X plus 1 dipangkatkan 5. Dan kita ingin mencari dy per dx. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, ya misalkan saja ini sebagai U ya. Jadi ini U-nya. Berarti kan kita punya Y-nya sama dengan 4 dikali U pangkat 5. Jadi kalau biasanya kita punya Y-nya 4X pangkat 5, berarti kan dy per dx itu sama dengan 20 kali X pangkat 4 kan. Nah, ini sama saja, hanya mengganti X-nya ini jadi U. Berarti kan kita punya dy per du itu sama dengan 20 U pangkat 4. Jadi ya sama saja, hanya berbeda simbol ya di situ ya. Terus yang kedua, karena U-nya itu 2X plus 1, kita turunkan terhadap X. Kita punya du per dx itu sama dengan 2. Ini jelas kan karena kita punya di sini 2x pangkat 1 plus 1. Ini kan pangkatnya turun, terus pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi kita punya ini sama dengan 2. Nah, berarti dy per dx itu apa? Ya, kita bisa lihat di situ. Dy per dx, dy per du dikali du per dx. Sama dengan, di sini kita punya ini ya tadi ya, 20u pangkat 5, terus dikali 2. Berarti 40u pangkat 4. Dan jangan lupa karena U-nya ini, nah dikembalikan lagi. Jadi kita punya hasil akhirnya 40 dikali 2X plus 1 pangkat 4. Ya sebenarnya kalau kita ingin mengerjakan seperti ini, kita juga bisa dijabarkan ya, tapi terlalu panjang. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat 2X plus 1 kalau dipaksakan pangkat 5, itu kan nanti jadi ini ya. Kita punya panjang sekali ya intinya. Kita punya kan di sini ada 2x dipangkatkan 5, nanti ditambah ada 5 kali 2x pangkat 4 tambah dan seterusnya sampai terakhir kan ada 1 pangkat 5 kan nanti. Dan itu ya sangat merepotkan dan jauh lebih mudah kalau misalkan daripada kita jabarkan di sini pangkat 5-nya, jauh lebih mudah kalau pakai aturan rantai untuk mencari turunannya. Jadi itu gunanya aturan rantai untuk mempermudah kita. Dan secara hubungan pun formula yang di sini ya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ini bisa
kembangkan lagi. Jadi kalau misalkan U-nya, U-nya itu fungsi dalam V gitu. Berarti ya, misal ya, ini ada U-nya, ini GV. Misalkan ini dalam V misal ya. Terus ini V-nya itu HX misal. Nah, kita punya nanti DY per DX. Ini kan jadi DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Jadi ya andaikan misalkan fungsinya lebih panjang pun aturan rantainya juga sangat mudah untuk dilihat. Jadi itu contoh penggunaan aturan rantai dalam mencari turunan. Nah, selanjutnya ada turunan fungsi inverse. Jadi untuk turunan fungsi inverse ini sebenarnya ya kita bisa cari inverse-nya dulu ya. Habis itu baru dicari turunannya. Tapi ya beberapa kasus tentunya dia tidak efisien. Jadi ini lebih mudah. Nah, pertama, kalau misalkan kita punya fungsi f yang bijektif, artinya kan berarti inverse dari f itu juga merupakan fungsi ya kalau bijektif. Masih ingat bijektif itu apa? Ya ini ya, surjektif plus injektif. Jadi surjektif itu semua yang ada di kodomain, dia punya kawan. Terus injektif itu, nah masing-masingnya itu kawannya tepat satu. Jadi yang domain kan jelas ya, masing-masingnya tepat satu karena dia harus fungsi kan. Tapi yang kawan di kodomain itu kan belum tentu, jadi bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalkan semuanya yang di kodomain punya kawan dan kawannya tepat satu, kita sebut bijektif. Dan kalau bijektif, ya nanti implikasinya kita punya f-nya punya fungsi inverse, bukan hanya sekedar inverse fungsi. Nah, sekarang misalkan kita punya y sama dengan fx dan ya inverse-nya otomatis kalau x itu dibawa ke y oleh f, berarti kan ya y itu dibawa ke x oleh f inverse ya. Jadi kita akan mencari dy per dx. Di sini kita punya ya, dan ini adalah turunan dari fungsi inverse-nya dx per dy. Jadi hubungannya adalah dy per dx sama dengan seper dx per dy. Nah, kita coba ya dua cara ya. Contohnya fungsi ini. Jadi ini adalah fungsi linear. Kalau misalkan coba kita gambarkan. Jadi misalkan x-nya sama dengan 0, berarti y-nya 4 ya. Misalkan 4 di sini. X-nya 0, y-nya 4. Terus berapa ya? Kalau ternyata agak ke sini ya. Jadi malah ke kalau misalkan x-nya negatif 1, berarti kan y-nya adalah berapa di sini? Negatif 4 ya. Kalau di sini kan kalau x-nya sama dengan 0, berarti kan y-nya 4. Terus ketika x-nya sama dengan negatif 1, y-nya itu di situ negatif 8 tambah 4, negatif 4 ya. Berarti kan di sini, ini misal 2-nya di situ, berarti kan 1 separuhnya ya. Misalkan ini, berarti kan bisa dilihat ya, dia fungsi linear, jadi bentuknya garis. Nah, otomatis ya masing-masing x itu kawannya tepat satu di y, dan setiap y juga kawannya tepat satu di x. Dan semuanya punya kawan kan, jadi jelas dia bijektif. Nah, cara pertama, kita bisa mencari inverse-nya terlebih dahulu. Jadi kita coba nyatakan x itu dalam y. Jadi di sini kita punya y sama dengan 8x plus 4, berarti kan y dikurang 4 itu sama dengan 8x kan. Artinya apa? Kalau masing-masing ruas kita bagi 8, kita punya ini. Jadi y per 8 dikurang setengah. Nah, di sini kita turunkan saja terhadap y. Berarti kan jadi seper 8. Cuma yang perlu diingat adalah tidak semua kasus mencari fungsi inverse-nya semudah ini ya. Jadi itu yang perlu diingat. Nah, untuk cara lain kita bisa pakai ini tadi. Jadi yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya y sama dengan 8x plus 4, turunannya berarti kan 8 ya. Dan 8 itu jelas dia lebih dari 0. Jadi kita punya di sini dx per dy-nya ya sepernya kan jadi seper 8. Dan bisa kita lihat mau pakai cara pertama maupun cara kedua ini hasilnya dia sama. Jadi seperti itu untuk yang
turunan dari fungsi inverse. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.